Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini Ibu akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Ada yang menyebutkan nenek moyang kita berasal dari Tiongkok. Ada yang bilang juga nenek moyang kita berasal dari Melayu. Ada yang bilang berasal dari Taiwan, bahkan ada yang bilang juga berasal dari Afrika. Berikut ada teori-teori yang menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dari para ahli sejarah dan antropologi berikut ini. Pendapat yang pertama itu dikemukakan oleh Profesor Dr. H. Keren. Dengan teori imigrasi, Keren menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Champa, Cochin, Cina, dan Kamboja. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, nenek moyang bangsa Indonesia yang berada di Champa terdesak oleh bangsa lain dari Asia Tengah yang lebih kuat. Menurut hasil penelitiannya, bahasa-bahasa yang digunakan di daerah tersebut berasal dari satu akar bahasa yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Objek penelitian Keren adalah kesamaan bahasa, nama-nama binatang, dan alat-alat perang. Dari sini Keren berkesimpulan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari satu daerah dan menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Champa. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Van Heyne-Geldern. Van Heyne-Geldern menerangkan bahwa sejak tahun 500 sebelum Masehi, mengalirlah perpindahan penduduk dari Asia ke pulau-pulau di sebelah selatan daratan Asia, termasuk kepulauan Indonesia disebut Austronesia atau Austro artinya selatan, Nesus artinya pulau. Bangsa Austronesia mendiami wilayah yang amat luas, meliputi pulau-pulau yang membentang dari Madagaskar sampai ke Pulau Paskah dan Taiwan sampai Selandia Baru. Van Heyne-Geldern berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Asia. Pendapat ini didukung oleh artefak-artefak atau peninggalan kebudayaan yang ditemukan di Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan peninggalan-peninggalan kebudayaan yang ditemukan di daerah Asia. Pendapat yang ketiga dikemukakan oleh Profesor Muhammad Yamin. Menurut Profesor Muhammad Yamin, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri. Pendapat ini didasarkan pada penemuan fosil-fosil dan artefak-artefak manusia tertua di Indonesia dalam jumlah yang banyak. Di samping itu, Muhammad Yamin berpegang pada prinsip Blood and Breed and Crow, yang berarti darah dan tanah bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Pendapat yang keempat dikemukakan oleh Profesor Dr. Krom. Profesor Dr. Krom menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia dari daerah Cina Tengah, karena pada daerah Cina Tengah terdapat sumber-sumber sungai besar. Mereka menyebar ke wilayah Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Pendapat yang kelima dikemukakan oleh Dr. Andes Muhammad Ali. Dr. Andes Muhammad Ali menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Pendapat Muhammad Ali ini dipengaruhi oleh pendapat Keren yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol dan terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Akibat terdesak, mereka menyebar ke arah selatan hingga sampai ke wilayah Indonesia. Namun Muhammad Ali untuk memperkuat pendapatnya itu menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar di Asia dan kedatangannya di Indonesia secara bergelombang. Gelombang pertama dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi, dan gelombang yang kedua dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pendapat yang keenam dikemukakan oleh Majumdar. Majumdar menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia berasal dari India, kemudian menyebar ke Indochina, terus ke daerah Indonesia dan Pasifik. Pendapat Majumdar ini didukung oleh penelitiannya berdasarkan bahasa Austria yang merupakan bahasa muda di India Timur. Pendapat yang ketujuh dikemukakan oleh Dr. Brandes. Dr. Brandes menyatakan bahwa bangsa yang bermukim di Kepulauan Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa pada daerah-daerah yang membentang dari sebelah utara Pulau Formosa, sebelah barat daerah Madagaskar, sebelah selatan yaitu Tanah Jawa, Bali, sebelah timur sampai ke tepi pantai barat Amerika. Penyelidikan atau penelitian yang dilakukan oleh Brandes melalui perbandingan bahasa.
Pendapat yang kedelapan dikemukakan oleh Hogen. Hogen berpendapat bahwa bangsa yang mendiami daerah pesisir Melayu berasal dari Sumatera. Bangsa ini bercampur dengan bangsa Mongol dan kemudian disebut bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua menyebar di wilayah di sekitar wilayah Indonesia tahun 1300 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu telah pandai membuat alat bercocok tanam, membuat barang pecah belah, dan alat-alat perhiasan. Ciri-ciri bangsa Melayu tua antara lain kulit sawah matang, rambut lurus, berbadan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Keturunan bangsa Proto-Melayu yang masih hidup hingga sekarang diantaranya adalah suku Toraja, suku Sasak, suku Dayak, suku Nias, suku Batak, dan suku Kubuk. Sedangkan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda menyebar di wilayah Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Kebudayaan mereka sering disebut dengan kebudayaan Dongson, yaitu suatu nama kebudayaan di daerah Tonkin yang memiliki kesamaan dengan kebudayaan bangsa Deutero-Melayu. Keturunan bangsa Deutero-Melayu yang masih hidup hingga sekarang diantaranya adalah suku Aceh, suku Minangkabau, suku Jawa, suku Bali, suku Bugis, dan suku Makassar. Selain bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu, ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ras Melanesoid. Bangsa Melanesia atau disebut juga dengan Papua Melanesoid merupakan rumpun bangsa Melanesoid atau ras Negroid. Bangsa ini merupakan gelombang pertama yang bermigrasi ke Indonesia. Bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid yang merupakan ras Negroid memiliki ciri-ciri antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Bangsa ini sampai sekarang masih terdapat sisa-sisa keturunannya seperti suku Sakai atau Siak di Riau dan suku-suku bangsa Papua Melanesoid yang mendiami Pulau Irian dan pulau-pulau Melanesia. Yang kedua, ras Wedi dan Negrito. Kedua suku ini berasal dari daerah Tonkin. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam, mirip dengan jenis Negro. Orang-orang Negrito mempunyai ciri-ciri fisik yaitu berkulit gelap, berambut keriting, bermata bundar, berhidung lebar, bibir penuh, serta ukuran badan yang pendek. Sedangkan Wedid artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Sri Lanka. Ciri-ciri ras ini adalah berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Persebaran orang-orang Wedi di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, Siak, dan Sulawesi Tenggara.